Alhamdulillah. Ternyata di balik duri buah naga masih ada manisnya harapan. Pak, jangan lupa sarapan dulu. Dari tadi Bapak cuma minum kopi. Nanti saja, Bu. Kalau matahari sudah tinggi, buahnya cepat layu. Bapak selesaikan ini dulu ya. Pak, Bapak itu jangan keras kepala. Bapak harus pikirkan juga kesehatan Bapak. Coba lihat, badan Bapak udah kurus begitu. Nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak usah khawatir kesehatan Bapak. Yang penting, kebun ini masih hidup. Selama kebun ini hidup, kita masih punya harapan, Bu. Yo, ndak bisa begitu toh Pak. Nanti kalau Bapak sakit, kita tambah susah. Belum nanti biaya berobat Pak. Uang sekolah anak aja tiap bulan kita nunggak. Iya, Bu. Sebentar lagi Bapak sarapan. Bapak selesaikan ini dulu ya. Joes, Ibu siapkan dulu yo. Pak, tadi di sekolah teman-teman bilang harga buah naga jatuh lagi. Siapa yang bilang, Nak? Anak Pak Hadi, Pak. Katanya cuma dihargai 1.500 per kilo. Astagfirullah, 1.500. Ya Allah, gimana ini Pak? Jangankan buat beli makan, buat beli pupuk aja ndak cukup Pak. Ya sudahlah, Bu. Mau bagaimana lagi? Kita harus tetap bersyukur. Kalau tidak dijual, semua buah-buah naga ini bisa busuk. Lebih baik kita jual saja daripada mubazir, Bu. Ya sudah Pak, mau bagaimana lagi? Kenapa kita tidak berhenti saja tanam buah naganya, Pak? Karena hanya ini satu-satunya yang kita punya, Nak. Sekarang, tugas kita hanya usaha dan doa. Masalah hasil kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kamu ingat itu selalu ya, Usman. Iya, Pak. Dalam hidup, kita seringkali diuji, Nak. Tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah, panen kita untuk hari ini ya, Bu. Iya Pak, Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Makmur. Wah, hasil panennya bagus hari ini ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Berapa harganya hari ini, Pak? Kalau masalah harga, sekarang lagi turun, Pak. Saya cuma bisa bayar 1.500 per kilo. Gimana? Saya ambil atau tinggal? Loh, Pak Hadi, tolonglah Pak, ditambah harganya. Kalau dengan harga segitu, kami bisa rugi besar, Pak. Itu bukan salah saya. Emang harga pasar sedang jatuh, Bu. Ambil saja, Pak. Daripada busuk, mubazir jadinya. Ya sudah Pak. Sekarang kita hanya bisa menerima dan bersabar. Iya, Bu. الله أكبر الله أكبر.
Pak, gimana ini? Uang hasil jual buah naga tadi ndak seberapa. Bahkan ndak cukup buat bayar hutang pupuk, Pak. Apalagi buat makan sehari-hari. Sabar aja dulu, Bu. Besok Bapak akan cari kerja tambahan. Tapi Pak, Bapak kan udah terlalu capek. Dari pagi ngurusin kebun naga kita. Masa iya? Ditambah lagi cari kerja. Sudahlah, Bu. Emang kalau Bapak berhenti, siapa yang menafkahi kalian? Jadi, sekarang Ibu dan Usman tenang saja, biar Bapak yang urus semua ini. Pak, Usman bisa berhenti sekolah kok. Kalau memang situasi kita sekarang sedang sulit. Jangan pernah bilang begitu. Bapak lebih baik lapar daripada melihat kamu putus sekolah. Iya Pak, maafkan Usman. Usman cuma bermaksud tidak mau merepotkan ibu sama bapak. Usman, dengarkan ibu. Jangan bicara seperti itu lagi yo. Ya sudah, sekarang kamu tidur. Iya Bu. Ya sudahlah Pak, sekarang kita istirahat dulu. Semoga kita bisa melewati ini bersama-sama. Iya, Bu. Ayo kita istirahat. Pak, ini ibu bikinkan teh hangat. Terima kasih, Bu. Usman mana, Bu? Udah tidur dia. Iyo Pak, kecapean kali dia. Pulang sekolah, tadi langsung bantuin kita di kebun. Sebenarnya Bapak kasihan lihat anak kita harus bantu-bantu kita di ladang. Iyo ya Pak, tapi mau bagaimana lagi? Tapi ibu bangga sama Usman. Dia ndak pernah ngeluh. Persis seperti kamu, Pak. Punya semangat tinggi dan pantang menyerah. Iya, Bu. Ini semua berkat didikan Ibu juga. La haula wala quwata illa billah. Sepertinya mau turun hujan deras ini, Pak. Iya, Bu. Sekarang sering hujan ya, Bu. Bapak khawatir kebun kita. Cuaca sekarang kurang bersahabat. Ya sudahlah, Pak. Jangan terlalu difikirkan. Iya, Bu. Ya Allah, bagaimana ini? Pak, Bapak, Iya, ada apa, Bu? Bapak cepat ke sini. Lihat ini kebun kita. Ya Allah, Bu. Hancur semua kebun kita. Bagaimana ini, Bu? Ya sabar, Pak, sabar. Bapak tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Padahal kita sedang masuk masa panen. Harga murah, sekarang kebun kita rusak. Aduh, bagaimana ini? Ya sudahlah, Pak. Yang sabar, mungkin ini ujian untuk kita. Kita akan perbaiki kebun ini sama-sama, yo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh anggota kelompok tani
kampung pelosok agar segera berkumpul di halaman kantor balai desa. Karena hari ini kita akan mengadakan rapat. Sekian informasi yang saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ulangi, diberitahukan kepada seluruh anggota kelompok tani kampung pelosok agar segera berkumpul di halaman kantor balai desa. Karena hari ini kita akan mengadakan rapat. Sekian informasi yang saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, biasanya rapat kelompok tani diadakan akhir bulan. Lah ini kan masih pertengahan bulan. Ada apa yo, Pak? Bapak kurang tahu, Bu. Mungkin ada informasi mendadak atau akan ada bantuan datang. Oh, semoga saja ada bantuan ya, Pak. Semoga saja, Bu. Ya sudah, Bapak mau pergi ke kantor balai desa dulu ya, Bu. Yo, hati-hati yo, Pak. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua anggota kelompok tani sudah berkumpul? Sepertinya sudah, Pak Lurah. Ada apa ya, Pak? Tumben diadakan rapat dadakan. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan membentuk koperasi kelompok petani supaya kita bisa langsung terjun menjual hasil kebun kita ke pasar. Jadi kita tidak butuh lagi dengan para tengkulak. Apakah ini benar, Pak Lurah? Benar, Makmur. Petani harus berdiri di kaki sendiri. Wah, alhamdulillah. Iya ya, Bu. Kita bisa tahu harga pasar tanpa berurusan lagi dengan tengkulak-tengkulak yang meletakkan harga seenak jidatnya itu. Wah, betul-betul itu. Syukurlah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sekian rapat kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum, Pak Makmur. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Ada apa, Jang? Begini, Pak. Tadi saya dari pasar, habis jual buah naga hasil kebun saya. Ternyata harga buah naga sekarang naik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Jang, atas informasinya. Iya, sama-sama, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Saya mau sampaikan kabar baik ini ke semua petani naga di kampung kita. Assalamualaikum. Iya, Jang. Waalaikumsalam. Bu, cepat ke sini, Bu. Ada kabar baik. Wadah apa, Pak? Tadi Ujang datang ke sini. Dia habis dari pasar jual naga hasil kebunnya. Dan alhamdulillah harga sekarang naik, Bu. Oh, alhamdulillah yo, Pak. Akhirnya. Iya, Bu, alhamdulillah. Ternyata di balik duri buah naga masih ada manisnya harapan. الله أكبر الله
Loh, kenapa banyak batang yang menguning? Pak, mari minum dulu, Pak. Iya, Bu. Ada apa, Pak? Bapak kok kelihatan gelisah? Bapak agak khawatir, Bu. Sejak kemarin buahnya banyak yang rontok. Ditambah lagi batangnya yang mulai menguning. Mungkin faktor cuaca, Pak. Sudahlah, Pak. Jangan terlalu difikirkan. Sepertinya ini bukan faktor cuaca, Bu. Ini sepertinya penyakit. Ya ndak mungkin lah, Pak. Penyakit apa? Sepertinya ini bukan faktor cuaca, Bu. Ini sepertinya penyakit. Ya ndak mungkin, Pak. Waktu itu kan kebun kita juga pernah seperti ini. Ya karena curah hujan yang tinggi kan, Pak. Iya sih, Bu. Tapi Bapak yakin ini beda dari yang sebelumnya? Ya sudah, Bapak mau ke rumah Ujang dulu. Bapak mau tanya apa kebunnya seperti ini juga. Ya sudah, Bapak minum dulu sebelum berangkat ke rumah Ujang. Sayang loh, tehnya udah Ibu bikinkan. Nanti saja, Bu. Bapak penasaran. Bapak pergi dulu ya, Bu. Bapak ini kebiasaan seperti itu. Yowes lah, Pak. Hati-hati. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang, kebetulan sekali saya ketemu kamu di sini. Emang ada apa Pak Makmur cari saya? Duit masuk ya Pak? Jang, duit teruslah yang ada di otakmu. Ya jelas lah Pak. Gak ada duit, gak makan Pak. Oh iya, ada perlu apa Pak Makmur cari saya? Ini Jang, tadi saya lihat kebun naga saya banyak batangnya yang menguning dan buahnya yang rontok. Saya khawatir, Jang. Oh, iya Pak. Saya juga lihat kemarin kebun saya juga kayak ada rada-rada kuning di batangnya. Ya, saya pikir itu hanya karena faktor hujan, Pak. Bukan, Jang. Biasanya bukan seperti itu. Kalau emang faktor curah hujan yang tinggi. Terus gimana, Pak? Kenapa kira-kira, Pak? Gimana kalau kita kumpulkan semua anggota kelompok tani di balai desa dan diskusikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa solusinya? Ya. Ide bagus itu, Pak. Ya sudah, kita berpencar dan sampaikan ke anggota lain ya, Pak. Iya, Jang. Lebih cepat, lebih baik. Baik, Pak Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, gimana? Ada masalah di lapangan? Begini Pak Lurah, kebun naga saya seperti diserang hama. Batangnya banyak yang menguning lalu busuk. Buah-buahnya juga banyak yang jatuh berserakan. Kebun saya juga kena seperti itu, Pak Makmur. Batangnya busuk, buahnya rontok. Ya, saya pikir karena faktor curah hujan yang tinggi, Pak. Gimana itu? Iya ya, kemarin saya dengar ada pula isu. Katanya virus dari pupuk murah. Ada-ada aja sekarang ya, banyak macam penyakit tanaman. Masa iya, Bu? Ibu tahu dari mana? Kemarin saya di toko pupuk terdengar ada orang bicara seperti itu. Setelah itu saya sengaja bedakan pupuk di beberapa batang naga saya.
Batang naga saya yang dikasih pupuk yang biasa saya kasih bagus. Buah dan batangnya baik-baik saja. Lah, sedangkan yang saya kasih pupuk murah, batangnya menguning dan buahnya rontok seperti yang bapak-bapak dan ibu alami sekarang ini. Ya, seperti itulah dugaan saya sementara. Wah, kalau benar, gawat ini bapak-bapak, ibu-ibu. Iya benar sekali. Kalau begitu, semua kebun kita bisa mati. Dan bisa-bisa kita jadi rugi nih. Iya, Pak. Padahal baru panen dan jual dengan harga bagus. Lah, sekarang kebun kita pada kena penyakit. Ya Allah, bagaimana ini? Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu harap tenang. Kita akan cari jalan keluarnya sama-sama. Wah, ada apa ini rame-rame? Gimana koperasi baru? Udah kena masalah aja? Pak Adi, ini bukan bahan tertawaan. Orang lagi susah malah diketawain. Loh, kok malah nyolot? Kan saya cuma tanya. Bawaannya emosi aja. Santai dulu pak, santai. Udah Pak, jangan dilawan. Sabar Pak Makmur. Pak Hadi itu kan emang seperti itu. Emang suka nyepelehin orang. Hai petani-petani miskin, begini saja. Kalau kalian mau selamat, jual saja kebun kalian kepada saya. Murah tapi pasti. Dasar tengkulak, seenaknya saja bicara seperti itu. Hei, dengar ya. Selama saya masih berdiri, kebun saya tidak akan pernah saya jual. Betul itu. Betul. Seenaknya saja ngomong. Ya sudah kalau tidak mau. Palingan kebun kalian akan hancur dan gagal panen. Bakal rugi besar kalian. Hidup itu adalah pilihan. Terserah mau rugi besar atau bagaimana. Kita yang putuskan. Sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan hiraukan dia. Heleh, dasar petani miskin. Hahaha. Ya Allah, bikin emosi aja ya. Iya, betul itu. Lantam kali mulutnya ya. أشهد أن لا إله إلا الله. Pak, diminum dulu tehnya, Pak. Oh iya, sebentar lagi Usman masuk SMA. Biayanya pasti besar. Piye iki, Pak? Iya bu, terima kasih banyak bu. Bapak tahu bu. Piye iki, Pak? Apa kita harus pinjam lagi? Tapi bu, hutang kita sudah terlalu banyak. Pak, bu, aku bisa kerja lulusan SMP ini. Usman, sudahlah nak, jangan bicara seperti itu. Aku capek lihat ibu dan bapak selalu menderita. Kamu tenang saja nak, asalkan kamu tahu, bapak lebih menderita kalau melihat kamu menyerah nak. Usman, tugas kamu sekarang belajar yang rajin. Masalah biaya, biar bapak usahakan ya. Iya pak. Ya sudah, jangan terlalu difikirkan. Kita makan dulu ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, setelah saya telusuri bersama orang pertanian, penyakit ini berasal dari pupuk oplosan yang dibuat oleh oknum. Maka dari itu, solusi yang kita lakukan adalah memberi obat. Jadi, kita perlu biaya untuk obat tanaman. Tanpa itu, kebun kita akan mati. Tapi uang koperasi ndak cukup, Pak. Bagaimana ini? Kalau memang itu jalan satu-satunya untuk memulihkan kebun kita, saya akan menjaminkan sertifikat rumah saya. Hah? Yang benar saja, Pak Makmur. Pak, jangan gegabah kayak gitu, Pak. Pak, jangan kayak gitu toh. Hanya itu satu-satunya yang kita punya. Pasti ada jalan lain selain itu, Pak. Tapi Bu, sudah tidak ada lagi yang bisa Bapak lakukan. Kalau kebun kita mati, kita semua mati perlahan. Pak Makmur, ini keputusan besar. Coba difikirkan dulu. Kita juga bisa cari jalan lain, Pak. Petani tidak punya banyak pilihan, Pak. Kami hanya punya keberanian untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Baik, sekarang Bapak pikirkan dulu dengan tenang. Bicarakan juga di rumah, Pak. Kalau Bapak sudah yakin akan keputusan itu, besok datangi saya di kantor balai desa ya, Pak. Baiklah, Pak. Setelah itu, segera kita proses. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, coba dipikirkan dulu. Ibu rasa ini bukan jalan satu-satunya. Nanti kalau gagal, kita kehilangan rumah, Pak. Lalu sekarang kita harus apa, Bu? Apa kita harus diam terpaku melihat kebun kita hancur? Melihat tanaman yang sudah kita rawat dari kecil mati perlahan? Sudahlah, Bu. Sekarang Ibu percayakan semuanya kepada Allah. Berdoa dan tugas Bapak berusaha. Kalau tidak mencoba, kita akan kehilangan masa depan. Semua ini salahku. Maafkan aku, Pak, Bu. Tidak, Nak. Tidak ada yang salah. Ini adalah perjuangan kita bersama. Ya Allah, kenapa berat sekali cobaan ini? Kesabaran kita sedang diuji, Bu. Assalamualaikum, Pak Makmur. Pak, Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Jang? gawat ini Pak, gawat. Gawat kenapa, Jang? Banyak petani mulai menyerah Pak. Bagaimana ini Pak? Iya, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Entahlah. Aku sudah berusaha. Apa ini semua belum cukup? Sabar, Pak. Apapun yang terjadi, aku tetap di sampingmu. Bapak takut, Bu. Apa yang harus Bapak lakukan? Bapak jangan takut. Kalau Bapak takut, Ibu jauh merasa lebih ketakutan, Pak. Sekarang Bapak yakinkan keputusan. Ibu akan dukung semua keputusan Bapak. Terima kasih, Bu. Baiklah kalau begitu.
Kita tidak ada cara lain. Dana untuk membeli obat tanaman harus segera kita usahakan. Dengan terpaksa dan berat hati, sertifikat rumah kita akan Bapak jaminkan ke bank. Iya, Pak. Bismillah ya, Pak. Wah, alhamdulillah ya, Pak. Jang. Iya Bu, alhamdulillah. Ya sudah, Jang. Ayo kita temui Pak Lurah agar dapat segera diproses. Jadi tidak menunggu waktu lama. Kita sekarang dikejar oleh waktu. Iya Pak, kalau terlambat semuanya bisa hancur. Bukan hanya kebun kita yang hancur, tapi harapan kita juga hancur. Benar sekali. Ayo cepat. Mereka pun berlalu meninggalkan rumah Pak Makmur dan pergi menuju kantor balai desa. Di kantor balai desa, Pak Makmur dan Ujang menemui Pak Lurah, menyampaikan niat dan maksud hatinya akan menjaminkan sertifikat rumah demi mendapatkan suntikan dana untuk membeli obat tanaman agar kebun naga mereka bisa selamat dari ambang kehancuran. Bagaimana, Pak? Apa dana itu bisa dicairkan secepatnya? Sepertinya bisa, Bu. 2 hari ini sudah bisa kita gunakan untuk membeli obat tanaman. Alhamdulillah, syukur ya, Pak. Iya, Bu. Semoga saja. Tugasku hanya mengusahakan sekuat tenaga dan berdoa. Kalau hari ini gagal, mungkin memang sampai di sini, Bu. Pak, jangan bicara seperti itu. Yang penting sekarang kita sudah berusaha dan berdoa, Pak. Sisanya kita pasrahkan kepada Allah. Iya, Bu. Bapak sudah mencoba segala cara dan usaha yang Bapak bisa. Iya, Pak. Ibu tahu perjuangan Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa ini, Pak Lurah? Tadi saya dipanggil Ujang ke sini. Kenapa rapatnya mendadak sekali, Pak? Apa dananya sudah cair? Iya Pak, apa kita bisa langsung beli obatnya? Sabar sebentar ya, ibu-ibu. Kita tunggu semua anggota cukup, karena ini kabar yang kurang baik. Ada apa ini, Pak Lurah? Ada kabar buruk apa? Apa dana tidak bisa dicairkan? Gimana Apa itu? iya? Emang iya itu? Apa benar itu ya? Sudah. Harap tenang ya bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk dananya sudah dicairkan dan sudah diterima oleh bendahara koperasi kelompok tani kita. Alhamdulillah. Ah, Lalu, masalahnya apa, Pak? Iya, betul. Apa masalahnya? Apa Cepat masalahnya, jelaskan. Pak? Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya belum selesai menjelaskan. Jadi, mohon maaf, kita kehilangan dana koperasi. Apa ini? Kenapa ini bisa Kenapa bisa terjadi? hilang? Hah? Siapa pelakunya? Ayo cepat telusuri. Tidak bisa dibiarkan ini. Iya. Tolong jelaskan itu. ada yang menggelapkan dana itu, Bu. Pak. Hah? Siapa pelakunya? Ayo cepat telusuri. Tidak bisa dibiarkan ini. Iya. Harap tenang bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa yang berani menggelapkan dana itu? Tidak bisa dibiarkan ini, Pak Lurah. Harus segera ditelusuri. Hanya itu harapan kami. Iya, benar.
Kasus penggelapan dana ini sudah saya laporkan dan sudah dalam proses. Ya Allah, siapa yang tega menggelapkan dana itu? Hanya itu satu-satunya harapan kita. Tenang Pak Makmur, laporan sudah berjalan. Akan saya pastikan kebenaran segera terungkap. Hari-hari pun berlalu, masalah datang silih berganti hingga di sore hari semua kebenaran terungkap. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum Pak Makmur. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu Pak. Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Kalau begitu, kita bicaranya di dalam saja. Silakan masuk Pak. Baik Pak Makmur. Ada apa Pak? Apa ada kemajuan mengenai kasus penggelapan dana koperasi kita? Sepertinya ada, Pak. Silahkan diminum tehnya Pak Lurah. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Begini, Pak. Akhirnya kebenaran sudah terungkap. Ternyata bendahara koperasi bekerja sama dengan Pak Hadi untuk menggelapkan dana itu. Apa? Jadi dia dalang dari masalah ini. Dasar manusia licik. Tapi sudahlah Pak, tidak ada yang akan berubah. Dana itu sudah lenyap bersama harapan kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak atas kelalaian saya. Sudahlah Pak, jangan minta maaf kepada saya. Mungkin sudah jalannya seperti ini. Saya sudah pasrah Pak. Saya akan usahakan jalan keluarnya dari semua masalah ini. Kita harus sabar menunggu sementara kasus ini diproses. Tapi Pak, itu butuh waktu yang sangat lama. Seiring berjalan waktu, semua kebun kami akan hancur. Akan saya usahakan secepatnya Pak. Baiklah Pak, terima kasih banyak ya Pak. الله أكبر الله أكبر. Permisi. Maaf, Bapak ini siapa? Dan Bapak cari siapa ke sini? Apa benar ini rumah saudara Makmur Jayadi? Iya, benar Pak. Makmur Jayadi itu suami saya. Ada keperluan apa ya Pak? Begini Bu, saya dari petugas Bank Pelosok Maju memberi surat peringatan. Sebentar, Pak, Bapak. Ayo cepat ke sini. Iya, ada apa Bu? Loh, siapa bapak-bapak ini? Kami petugas dari Bank Pelosok Maju memberi surat peringatan sertifikat rumah akan ditarik jika pembayaran gagal. Pak, gimana ini? Rumah kita, Pak. Beri saya waktu sedikit lagi, Pak. Baik, Pak. Ini hanya surat peringatan. Jika pembayaran gagal, petugas kami yang lain akan melakukan penggusuran. Permisi. Pak, Bu, aku akan berhenti sekolah dan bekerja. Tidak, jangan ulangi penderitaanku, Usman. أشهد أن لا إله إلا الله.
Kalau aku menyerah, mereka mungkin lebih baik tanpa aku. Pak, Bapak. Loh, Bapak tadi kemana? Kok tumben pergi nggak ngabarin ibu? Usman? Usman? Iya, Bu. Ada apa? Bapak nggak sama kamu, Usman? Enggak, Bu. Usman tadi belajar di kamar sendiri. Loh, terus Bapak kamu kemana? Ya Allah, Pak. Kemana Bapak ini? Pak, Bapak, jangan tinggalkan kami, Pak. Bu, itu Bapak, Bu. Ya Allah, Pak. Bapak ngapain di sini? Aku lelah, Bu. Kalian akan baik-baik saja tanpa Bapak. Apa maksud Bapak iki? Kami lebih lelah tanpa kamu, Pak. Sadar, Pak, sadar. Bapak, jangan pergi tinggalkan kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh anggota kelompok tani Kampung Pelosok agar segera berkumpul di halaman kantor balai desa. Karena hari ini kita akan mengadakan rapat. Sekali lagi saya ulangi. Diberitahukan kepada seluruh anggota kelompok tani Kampung Pelosok agar segera berkumpul di halaman kantor balai desa. Karena hari ini kita akan mengadakan rapat. Sekian informasi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ada kabar baik mengenai kasus penggelapan. Pemerintah kabupaten memberi bantuan untuk kita mengelola koperasi kelompok tani, dan mengenai dana yang digelapkan telah dikembalikan. Alhamdulillah. Kita masih punya harapan. Aku harus segera pulang membawa kabar baik ini untuk anak dan istriku. Bu, Yo, ada apa iki, Pak? Bapak tergesa-gesa? Bu, ada kabar baik. Rumah kita tidak jadi disita, dan koperasi kelompok tani dapat bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah yo, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Oh iya, Pak, kita punya tunas baru. Iya, Nak. Maaf, Bapak hampir menyerah. أشهد أن لا إله إلا الله. Pak, tanaman kita tumbuh subur dan buahnya besar-besar ya, Pak. Pak, Usman tadi di sekolah ada pembelajaran kunjungan pasar.
dan mensurvei harga pasar. Ternyata naga sekarang harganya bagus, mencapai 30.000 sekilo, Pak. Dan kemungkinan akan terus naik, disebabkan beberapa daerah mengalami gagal panen. Alhamdulillah, semua luka terbayarkan hari ini. Buah naga ini mengajarkanku satu hal. Hidup penuh duri, tapi jangan berhenti berharap pada manisnya. Begitulah kisah Pak Makmur. Kisah petani kecil yang nyaris kalah, tapi memilih bertahan. Karena kemenangan sejati bukan tentang kaya, tapi tentang siapa yang tidak pernah menyerah. أشهد أن لا إله